Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Jangan tinggalkan siapapun. Ekspresi Bing Hee menjadi putih. Tubuhnya bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Dia tahu bahwa jika dia berani melakukan gerakan yang tidak biasa, kepalanya akan dihancurkan berkeping-keping dengan ledakan, muncul seperti semangka yang telah mendarat di tanah. Tubuh Bing Hee mempertahankan posisinya saat hendak naik ke kakinya. Dia menelan seteguk air liur. Sesaat kemudian, dia diam-diam berbalik sedikit dan berbicara dengan suara serak, "Jika kamu membunuhku, wilayah pil ini tidak akan memiliki tempat yang bisa kamu sembunyikan." Xiao Yan menatap wajah Bing Hee yang putih pucat dari atas. Namun, dia hanya tertawa dan berkata, "Karena saya telah campur tangan, saya secara alami tidak takut pada lembah sungai es manapun milik Anda." Nada yang sangat arogan. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan lembah sungai es dengan memiliki tubuh spiritual dan boneka bintang 8 Douzong. Kekuatan saya hanya berada di antara yang terlemah di antara sesepuh lembah sungai es. Apalagi, Bing Hee dan Bing Yuan berada di peringkat tengah. Jika ahli sejati dari lembah sungai es saya keluar, ibu kota yang Anda banggakan akan segera menjadi tidak layak disebut. Meskipun Bing merasakan situasinya sedikit salah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, dia masih tanpa sadar tertawa dingin. Xiao Yan menyipitkan matanya. Lembah sungai es ini juga salah satu dari 3 lembah. Sepertinya kekuatannya tidak lebih lemah dari Burning Flame Valley. Hanya elder ketiga dari Burning Flame Valley saja yang memiliki kekuatan bintang 8 Douzong. Tetua kedua itu sudah mencapai puncak kelas Douzong. Tentu saja, orang yang paling menakutkan secara alami adalah Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Bahkan dengan penglihatan Xiao Yan, dia hanya bisa menggambarkan Tang Zhen dengan kata-kata tak terduga. Meskipun sangat sulit bagi Xiao Yan untuk secara akurat menentukan seberapa kuat atau lemah seorang ahli kelas Douzun, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa kekuatan Tang Zhen pasti lebih kuat daripada Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion. Karena Burning Flame Valley memiliki kekuatan seperti itu, lembah sungai es yang berada di sampingnya pasti tidak akan lebih lemah. Karenanya, Xiao Yan tidak meragukan apa yang dikatakan Bing Hee. Sebelum dia datang ke daerah Pil, dia sudah mengerti bahwa dia akan menjadi musuh lembah sungai es setelah menyelamatkan dokter peri kecil. Namun, dengan karakter Xiao Yan, apakah dia akan meninggalkan Little Fairy Doctor hanya karena kekuatan lembah sungai es ini? Saat itu, ketika dia hanyalah seorang doze kecil, yang baru saja melangkah ke jalur pelatihan Doqi, dia sudah berani menentang makhluk agung dari Kekaisaran Magia. Bahkan lebih sedikit yang perlu diucapkan sekarang. Bing Hee melihat keheningan Xiao Yan dan berpikir bahwa dia telah berubah pikiran. Nada suaranya juga menjadi sedikit lebih tenang saat dia berkata, "Jika kamu berinisiatif untuk menyerahkan tubuh wanita beracun yang menyedihkan itu ke lembah sungai lembah sungai esku pasti tidak akan membiarkanmu kalah. Dengan bakat Anda pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh kepala lembah. Perlu diketahui bahwa kepala lembah kami senang mengenal para ahli dari semua tempat." Kata-kata Bing Hee baru saja terdengar saat dia melihat wajah Xiao Yan perlahan berubah suram. Segera, hawa dingin muncul di dalam hatinya. Tangannya menghantam tanah saat dia buru-buru mundur dengan bantuan tenaga pendorong. Bang! Namun, tubuhnya baru saja bergerak saat senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan. Kakinya ditendang dengan cara seperti kilat. Itu dengan kejam memukul tubuh Bing Hee. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Setelah itu,
dia menabrak batu besar. Suara retak tulang terdengar samar-samar. Tetesan keringat dingin terus-menerus melonjak ke dahi Bing He saat dia perlahan berguling dari batu besar. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap Xiao Yan dengan kejam. Dia dengan marah meraung, "Bajingan kecil, cepat atau lambat kau akan menyesali tindakanmu hari ini." Ledakan! Raungan Bing He baru saja terdengar ketika sosok putih tiba-tiba melesat dari langit. Itu segera menabrak batu besar di sampingnya. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, sosok ini perlahan-lahan berguling seperti mayat, muncul seperti tumpukan lumpur. Bing He buru-buru menoleh dan keterkejutan segera melonjak ke matanya. Dia bisa melihat bahwa sosok itu sebenarnya adalah Bing Fu. Namun, seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Nafasnya sangat lelah dan dia tampak hampir mati. Sungguh merepotkan tanpa tubuh. Ini menjengkelkan hanya untuk berurusan dengan Do Zong. Sosok tua perlahan muncul di samping Xiao Yan. Orang ini secara alami adalah Tian Huo Zunze. Dia melirik Bing Fu yang seperti lumpur dan tertawa. Aku benar-benar bersenang-senang memukulinya. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya yang lama memastikan bahwa dia masih memiliki nafas yang tersisa. Xiao Yan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, "Pak Tua Yao, Anda dapat yakin bahwa masalah bahan obat kurang lebih sudah diselesaikan. Kemungkinan besar Anda akan dapat segera memiliki tubuh sekali lagi." Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajah Tian Huo Zunze saat mendengar ini. Masalah tubuhnya adalah sesuatu yang selalu dia khawatirkan. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini, sepertinya hari itu tidak akan jauh lagi. Anak kecil, kamu benar-benar bisa diandalkan. Haha, penglihatan diriku yang dulu masih bagus. Kilatan segera berkedip di mata Bing He ketika dia mendengar kata-kata Tian Huo Zunze, tetua ini, lembah sungai es kami menghususkan diri dalam tubuh pemurnian. Selain itu, tubuh yang kita buat akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Selama Anda membantu lembah sungai es saya melakukan satu tugas, Anda akan bisa mendapatkannya secara gratis. Senyum di wajah Xiao Yan ditarik. Niat membunuh yang padat dan dingin secara bertahap melonjak di matanya. Tian Huo Zunze juga terkejut karena kata-kata Bing He. Dia melirik Xiao Yan. Senyuman aneh muncul di wajahnya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan ke Bing He, menurunkan tubuhnya, dan membanting tangannya dengan lembut di punggungnya. Dia tersenyum dan berkata, "Melakukan apa? Kita bisa membahasnya." Bantu lembah sungai es menangkap Lady Poison Full Poison Lady. Lembah sungai esku dapat membantumu memurnikan tubuh yang akan membuatmu sangat puas. Kegembiraan liar melonjak di bagian dalam mata Bing He ketika dia mendengar ini. Tian Huo Zunze perlahan mengangguk. Setelah itu, tangannya dengan lembut berpindah ke leher Bing He. Dia juga merasakan hal ini secara tiba-tiba dan semua pori-pori di tubuhnya langsung terbuka. Dia melemparkan telapak tangan ke arah Tian Huo Zunze di depannya. Retak! Angin dari telapak tangan belum mencapai Tian Huo Zunze saat ekspresinya berubah sedikit dingin. Tangannya tiba-tiba menggunakan kekuatan dan leher Bing He patah di tengah suara retakan. Anak kecil, kamu seharusnya tidak memberi orang seperti itu kesempatan untuk berbicara di masa depan. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi cepat atau lambat. Tian Huo Zunze secara acak membuang Bing He yang sedingin es sebelum menoleh ke Xiao Yan dan berbicara dengan samar. Xiao Yan diam-diam merilekskan tinjunya yang terkepal erat. Dia mengangguk ke Tian Huo Zunze, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Terima kasih atas pengingat Anda, Pak Yao. Pertarungan di sisi lain juga harus berakhir."
Cahaya perak segera keluar dari aliran gunung setelah suaranya terdengar. Setelah itu muncul di depan Xiaoyan. Pada saat ini, tangan boneka iblis bumi memegang Bing Yuan yang berwajah berdarah. Saat melihat Bing Fu yang seperti tumpukan lumpur dan Bing He yang lehernya patah, sebuah kekejian langsung melesat dari matanya. Dia menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia berkata dengan suara serak, "Bajingan kecil, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri." Xiaoyan tersenyum tipis. Dia menerima Bing Fu yang terluka parah dari tangan boneka iblis bumi. Setelah itu, matanya beralih ke murid-murid dari lembah sungai es. Dia memerintahkan, "Bunuh mereka, jangan biarkan siapapun hidup." Boneka iblis bumi segera muncul saat kata-kata ini terdengar. Itu dibebankan ke dalam kelompok murid lembah sungai es seperti harimau ganas. Segera, banyak jeritan sengsara terdengar dari tepi aliran gunung ini. Di bawah kekuatan sengit dari boneka iblis bumi ini, hanya 4 murid lembah sungai es yang berhasil melarikan diri. Namun, kecepatan mereka jauh lebih rendah dari wayang setan bumi. Mereka semua ditangkap setelah pengejaran singkat. Setelah itu, mereka terguling seperti gandum di tangan boneka Earth Demon. Boneka iblis bumi, yang ditutupi dengan bau darah, akhirnya kembali setelah membunuh semua murid dari lembah sungai es dalam waktu singkat. Avatar spiritual Xiaoyan juga kembali bersamanya. Xiaoyan mengembalikan avatar spiritual ke antara alisnya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Bing Fu yang bergetar dan tersenyum sambil berkata, "Aku ingin tahu sesuatu." Mata Bing Fu menatap Xiaoyan dengan kejam. Dia tidak berharap Xiaoyan menjadi begitu kejam. Dia telah membunuh mereka semua. Bajingan kecil, jangan berpikir bahwa lembah sungai es tidak akan menyadari apa yang terjadi di sini dengan membunuh semua orang. Tunggu saja, beberapa saat kemudian, Anda akan menjadi sasaran buronan lembah sungai es. Pada saat itu, tidak akan ada satu tempat pun yang dapat Anda sembunyikan di wilayah Pil. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Dia meringkuk jari-jarinya saat gumpalan api hijau giok perlahan naik. Setelah itu, dengan lembut ditekan di bahu Bing Fu. Gelombang suara, cici, segera dipancarkan dari tempat jari Xiaoyan mendarat. Wajah Bing Fu juga berubah karena rasa sakit yang hebat. "Aku ingin tahu apa itu Aizun Force yang kamu sebutkan sebelumnya." Xiaoyan menarik jarinya setelah melihat wajah Bing Fu yang terdistorsi dan meminta jawaban. Mata Bing Fu sangat tajam. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Xiaoyan. Wajah Xiaoyan acuh tak acuh. Jarinya menekan Bing Fu sekali lagi tanpa mengatakan apapun. "Ci!" Asap putih membubung dan seluruh tubuh Bing Fu bergetar. Wajahnya menjadi sangat buas karena rasa sakit yang luar biasa. Xiaoyan perlahan menarik jarinya dan dengan acuh tak acuh menuntut, "Bicaralah." Nafas Bing Fu menjadi tidak teratur. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata dengan suara serak, "Aizun Force adalah doki unik dari lembah sungai es milikku. Seseorang harus mencapai kelas Douzong untuk membuatnya. Jika kekuatan Zun Es ini memasuki tubuh seseorang, ia akan diam-diam menyembunyikan dirinya sendiri dan secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh seseorang. Bagaimana ini bisa dibatalkan? Tidak ada metode untuk membatalkannya kecuali Anda meminta kepala lembah-lembah sungai es saya untuk melakukannya secara pribadi. Namun, menurutku kamu tidak mampu melakukan itu." Bing Fu tertawa terbahak-bahak. Mata Xiaoyan menjadi sedingin es. Dia mengabaikannya dan mengangguk sedikit ke Tianhuo Zunze. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar suara retak tulang dipancarkan dari belakang.
Ini adalah jiwa mereka. Simpan. Xiao Yan meraih 3 botol giok yang melesat dari belakangnya. Dia melirik mereka dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke dokter peri kecil. Dia tanpa sadar merasakan jantungnya sakit saat melihat wajah pucat putihnya. Dia dengan lembut berkata, "Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan memikirkan cara untuk menghadapi yang disebut kekuatan Zun S." Dokter peri kecil mengangguk dengan lembut. Matanya yang cantik menatap pria muda di depannya. Dalam waktu kurang dari setahun, dia sepertinya akan menyusulnya. Xiao Yan mengulurkan lengannya, meraih pinggang mungil dokter peri kecil. Setelah itu, dia mendapatkan boneka iblis bumi untuk membawa Xin Lan yang bersembunyi di salah satu sudut. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas menuju daerah yang lebih dalam dari aliran dewa yang jatuh. Lingkungan aliran gunung ini segera menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan pergi. Hanya mayat dan darah segar di mana-mana yang memberikan indikasi pertempuran sengit yang telah meletus di tempat ini sebelumnya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.